Halo, terima kasih sudah mampir di channel ini. Bagaimana kabar kalian bagi para penikmat film? Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai sebuah alur cerita film aksi seru kriminal berjudul The Gangster, The Cop, The Devil, yang menceritakan tentang upaya pihak polisi dan gangster mafia dalam memecahkan kasus pembunuhan berantai. Bahkan, film ini berdasarkan dari kisah nyata. Tapi sebelum itu, mohon dong untuk like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang ya. Tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita nikmati filmnya. Film ini diawali dari terlihatnya suasana pada malam hari di Korea Selatan dan terlihat seorang pengendara mobil berjalan di tengah perkotaan. Inilah tokoh utama pertama di film ini. Dia adalah seorang pembunuh berantai yang kita sebut saja dengan nama Iblis. Terlihat ada dua mobil yang berjalan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil yang ada di belakang yang dikendarai oleh si Iblis menabrak mobil yang ada di depan dari arah belakang. Hal ini membuat pengendara mobil yang ada di depan terpancing untuk keluar. Ketika bapak itu sedang memfoto plat dari masing-masing mobil untuk mengklaim asuransi karena terjadi kerusakan kecil di mobilnya, terjadilah pembunuhan ini. Si Iblis dengan cepat mengeluarkan pisaunya lalu menikam bapak itu ketika membelakanginya. Dengan brutal, si Iblis menusuk bapak itu dengan pisaunya berkali-kali tanpa ampun hingga terluka parah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Si Iblis pun meninggalkannya begitu saja dan film pun baru dimulai. Keesokan harinya terlihat ada mobil polisi dengan dua orang di dalamnya. Inilah tokoh utama kedua yang bernama Jung Tae-suk. Ia merupakan anggota kepolisian kota setempat. Kita panggil saja dengan sebutan polisi Tae-suk. Mereka ditugaskan untuk meneliti tentang kasus pembunuhan semalam. Tapi karena perjalanan macet, ia sempat turun dan masuk ke sebuah tempat bisnis modifikasi mesin permainan ilegal atau perjudian yang dimiliki oleh anggota gangster mafia di kota itu. Polisi Tae-suk menerobos masuk tempat ilegal tersebut dan menangkap salah satu anggota gangster karena melanggar hukum dengan menjual kupon berhadiah ilegal. Sementara ada seorang pria bertubuh besar dan kekar dengan banyak tato di tubuhnya yang sedang memukul samsak. Dan inilah tokoh utama ketiga, bernama Jang Dong-so. Ia adalah seorang ketua atau bos para gangster mafia yang merupakan pemilik dari bisnis perjudian ilegal tersebut. Di saat lagi mukul-mukul itu, ada anak buahnya yang merupakan sekaligus kaki tangan dari Jang Dong-so bernama Choi Min-chul yang memberitahukan bahwa si polisi yang bernama Jung Tae-suk tersebut sedang mengacaukan tempat bisnisnya. Bos gangster Jang Dong-so yang sedang berjalan dengan dikawal oleh para anak buahnya ini menelpon ketua kepolisian setempat agar polisi Tae-suk tidak perlu ikut campur dalam bisnis ilegal yang dijalankannya, karena ia sudah menyuap ketua polisi tersebut agar tidak perlu ikut campur. Lalu, ketua kepolisian itu menelpon Jung Tae-suk agar segera menjalankan tugasnya saja untuk menyelidiki kasus pembunuhan dan tidak perlu ikut campur dalam bisnis ilegal yang dijalankan oleh mafia. Kemudian, datanglah polisi Tae-suk ke tempat kejadian perkara pada kasus pembunuhan di mobil tadi malam. Di tempat sudah banyak anggota kepolisian dan para wartawan yang datang. Polisi Tae-suk melihat dan memeriksa korban pembunuhan tersebut. Saat itu, ia memeriksa mobil korban yang ternyata kemungkinan mobil ini ditabrak dari belakang. Di sisi lain, ada dua bos tapi beda gangster yang sedang meet up. Bos satunya bernama Heo Sang-do yang merupakan saingan dari bos Jang Dong-so, sedang membahas masalah perluasan bisnis mereka. Sementara pihak kepolisian sedang rapat untuk menyelidiki kasus pembunuhan ini. Polisi Tae-suk berpendapat bahwa kasus ini merupakan pembunuhan berantai karena melihat fakta bahwa sudah 3 kali terjadi kasus pembunuhan sebelumnya yang serupa, dengan ciri khas korban ditusuk menggunakan pisau yang sama berkali-kali.
Sementara anggota yang lain termasuk ketua polisi ini masih tak percaya dengan menganggap kasus ini merupakan perampokan atau pembunuhan biasa. Di sisi lain, ketika Bos Dongso sudah selesai meet up-nya, ia memutuskan untuk pulang naik mobil sendirian tanpa didampingi oleh anak buahnya. Ketika sedang di perjalanan, tiba-tiba ia ditabrak dari belakang. Nah, pasti kalian sudah tahu ya, itulah si pria iblis tersebut yang berniat untuk melakukan pembunuhan. Karena ditabrak, bos gangster terpancing untuk keluar menghampiri si iblis. Ketika bos membelakangi pria iblis itu, langsung dengan sangar si iblis mengeluarkan pisau dan menikam bos gangster berkali-kali. Bos gangster berusaha membela diri dan sempat terjadi pertarungan yang seru. Karena bos kuat, si iblis terkena tusukan di dadanya. Karena luka tusukan itu, ia melarikan diri dengan menabrak Bos Dongso. Setelah kejadian itu, Bos Dongso dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan kritis dan sempat dioperasi selama 2 jam. Sementara si iblis menepikan mobilnya di tempat sepi, menyempatkan untuk mengobati luka tusukan di dadanya yang diakibatkan oleh perkelahian tadi. Setelah selesai mengobati lukanya, si iblis yang belum puas ini mendatangi salah satu pemukiman warga dan tanpa kapoknya ia melakukan pembunuhan lagi. Setelah Bos Dongso sadar, ia ngobrol dengan ajudannya bahwa kejadian ini bukanlah ulah dari bos gangster Sangdo, tetapi dia diserang oleh orang yang tidak dikenal dan tidak begitu jelas melihat wajahnya. Setelahnya datang polisi Taisuk dan sempat meremehkan kalau sekelas bos gangster saja bisa kritis. Ketika pulang, polisi Taisuk sempat memeriksa mobil Bos Dongso dan terlihat bahwa mobil ini ditabrak dari belakang sama seperti kasus pembunuhan sebelumnya. Ketika sampai di kantor, polisi Taisuk berdiskusi lagi dengan ketua kepolisian ini bahwa kejadian ini adalah ulah pembunuh berantai karena menurut dia kasus ini polanya sama dan Bos Dongso adalah satu-satunya orang yang selamat. Dan takut kalau pihak polisi tidak dapat menangkapnya karena nanti keburu ditangkap oleh bos gangster yang akan membunuhnya, sehingga tidak bisa lewat proses hukum. Tetapi ketua polisi ini masih tidak mempercayainya dan menganggap bahwa insiden ini adalah karena keributan antar komplotan gangster dan tidak perlu ikut campur. Lanjut, si iblis terus melakukan pembunuhan dengan orang yang tidak dikenal. Ia pergi dengan mobil korban dan terdapat orang di belakangnya yang ia sengaja bunuh juga. Sementara, bos gangster berusaha mengenali wajah si iblis dengan sketsa dan sempat lagi ngobrol dengan polisi Taisuk yang memberitahukan bahwa kejadian ini merupakan ulah pembunuh berantai. Dan Bos Dongso disuruh untuk menceritakan kejadian secara detail guna penyelidikan kepolisian karena dia adalah satu-satunya orang yang selamat. Tetapi hal ini tidak dihiraukan oleh Bos Dongso. Ia ingin menangkap si iblis itu tanpa campur tangan pihak kepolisian. Sementara waktu berlanjut, anak buah Bos Dongso kebetulan menemukan pisau si pembunuh berantai itu di jalan. Dan pisau itu persis seperti yang ia lihat pada saat ia mau dibunuh. Kemudian Bos Dongso berdiskusi lagi dengan polisi Taisuk. Ia mengatakan bahwa ia harus menangkap dan menghabisi si iblis itu untuk mempertahankan reputasinya sebagai bos gangster. Sementara polisi Taisuk berpendapat bahwa hal itu tidak perlu dilakukan karena kasus ini sebaiknya dibawa ke pengadilan saja untuk diproses secara hukum. Hingga mereka bersepakat kalau bos gangster duluan yang berhasil menangkapnya, ia berhak untuk membunuh si iblis tanpa lewat pengadilan secara hukum. Sementara jika polisi Taisuk duluan yang berhasil menangkapnya, ia berhak dibawa ke pengadilan untuk diproses secara hukum. Dan mereka bersepakat untuk bekerja sama dalam menangkap si iblis pembunuh berantai itu. Lalu, anggota polisi berdiskusi, perlunya kerjasama dengan para gangster adalah untuk memanfaatkan mereka agar kasus ini segera cepat dituntaskan oleh pihak kepolisian. Karena bos gangster memiliki bala anggota yang besar dan sekilas sudah mengenali wajah pelaku dengan memiliki sketsa wajah dan barang bukti lain.
Sementara dari pihak gangster perlunya kerjasama dengan kepolisian adalah bahwa mereka perlu bantuan forensik dari polisi, karena dengan sketsa wajah saja tidaklah cukup. Mulai saat itu pihak kepolisian dan komplotan gangster bekerja sama untuk menangkap si iblis pembunuh berantai itu. Di sisi lain, karena sudah memiliki barang bukti pisau dari si iblis, hal ini dimanfaatkan oleh bos Dongso untuk menyingkirkan bos gangster saingannya bernama Heo Sangdo. Ketika polisi memeriksa TKP, terdapat sebuah pisau yang mirip dipakai oleh si iblis. Hingga polisi Taesuk mengetahui kalau pembunuhan ini adalah ulah bos Dongso yang sengaja memanfaatkan pisau itu. Polisi Taesuk kemudian menemui bos Dongso. Ia marah dan bahkan mengancam bos Dongso untuk dipenjara. Sementara di masyarakat sedang ramai diberitakan tentang kasus pembunuhan berantai di berbagai media, terutama tentang pemberitaan terbunuhnya bos komplotan gangster bernama Heo Sangdo. Ketika si iblis lagi makan di restoran, tanpa sengaja dia mendengar berita di televisi dan menganggap kalau pembunuhan bos gangster Sangdo bukanlah perbuatannya, melainkan ada seseorang yang memanfaatkan pisaunya. Ketika lagi di tempat duka, diadakan sebuah pertemuan besar antar para gangster untuk menghormati kepergian dari bos gangster Sangdo, dengan dihadiri juga oleh bos Dongso dan anak buahnya, yang ketika ia lagi menyantap makanan terlihat ada si iblis yang diam-diam ikut hadir di tempat itu. Dan ketika selesai makan, si iblis menghampiri salah satu anak buahnya Sangdo dengan memberikan kertas yang bertuliskan, "Seseorang menggunakan pisauku untuk membunuh bosmu." Hal ini berarti si iblis dijadikan kambing hitam yang memanfaatkan pisaunya ketika situasi ini. Lanjut, ketika pulang dari sana, si iblis berulah lagi dengan menabrak mobil dan membunuh orang lagi. Karena komplotan gangster Sangdo mengetahui kalau pembunuhan bos mereka bukan ulah si iblis, hal ini membuat mereka marah. Anggota komplotan Sangdo menyerang bos Dongso dan polisi Taesuk secara tiba-tiba untuk balas dendam. Dengan perkelahian yang sangat sengit, perkelahian tersebut berhasil dimenangkan oleh mereka berdua. Singkat cerita, sementara pihak kepolisian masih belum menemukan titik terang kasus ini, dengan tetap berusaha memecahkannya dan berhasil menemukan rekaman suara yang diduga adalah suara si iblis pembunuh berantai itu. Sampai akhirnya ahli forensik menemukan identitas si iblis dengan penemuan sedikit sidik jarinya. Dari keterangan yang didapat oleh ahli forensik, polisi Taesuk segera mendatangi tempat tinggal si iblis dan saat memeriksa ke dalam kamar, ia menemukan foto yang diduga adalah foto si iblis. Hal ini berdasarkan pada kemiripan gambar sketsa yang diberikan oleh bos gangster. Dengan cepat, polisi Taesuk segera menghubungi bos gangster untuk cepat dapat segera mencarinya, karena identitas, foto asli beserta rekaman suaranya sudah didapatkan. Polisi dan gangster dengan cepat mengatur strategi untuk menangkap si iblis, dan diketahui bahwa nama asli dari si iblis adalah Kang Kyung Ho. Kita sebut saja dengan nama Kang Iblis. Dimulailah pencarian besar-besaran ini, di mana para gangster dan kepolisian bekerja sama untuk menangkap pembunuh berantai. Pencarian dilakukan ke semua wilayah. Keesokan harinya, pas lagi hujan, ada seorang remaja putri, anak sekolahan yang sedang menunggu bus sekolah, berada di samping bos gangster. Yang dengan baik hati, bos gangster menyerahkan payungnya kepada si anak sekolah itu. Tak lama kemudian datanglah bus, dan ternyata di dalam bus itu ada Kang Iblis yang ternyata naik bus itu juga bersamaan dengan seorang remaja putri anak sekolahan itu. Pada malam harinya, ketika para gangster dan polisi sedang berkumpul makan malam, ada pemberitaan di TV kalau baru aja terjadi kasus pembunuhan, dan ternyata korbannya adalah seorang remaja putri yang baru ketemu bos gangster, dengan terlihat payung yang ia berikan padanya. Bos gangster yang mengetahui ini segera memerintahkan semua orang di dalam ruangan itu untuk keluar dan melakukan pencarian lagi, karena mereka ngira pembunuhnya ini tidak jauh dari tempat itu. Pencarian dilakukan lagi.
dan dibentuk beberapa tim untuk memencar ke berbagai tempat. Hingga akhirnya polisi Tae-suk dan bos gangster berhasil menemukan Kang Iblis dan terjadilah kejar-kejaran mobil antar ketiganya. Mereka belum berhasil menangkapnya hingga salah seorang ajudan dari bos gangster sempat bertemu, tetapi ajudan itu sekarat setelah perkelahian dengan Kang Iblis. Lanjut, bos gangster pantang menyerah, dia memasuki tempat karaoke. Akhirnya bos gangster berhasil menemukan Kang Iblis di sebuah kamar mandi. Lalu ia segera membawa si Iblis setelah beberapa kali dipukuli. Kang Iblis dibawa ke suatu tempat dengan tangan dan kaki yang terikat karena telah dihajar habis-habisan oleh bos gangster. Dengan raut wajah yang masih bisa tertawa meringik dan tanpa penyesalan, ia bilang kalau membunuh adalah suatu hal yang sangat memuaskan. Ada kesenangan tersendiri ketika ia melakukannya. Ketika bos gangster akan membunuhnya dengan menebas lehernya, datanglah polisi Tae-suk yang menabrak bos gangster hingga pingsan. Polisi Tae-suk akan berencana membawa Kang Iblis di pengadilan untuk diproses secara hukum menurut undang-undang yang berlaku. Di tahanan, ketika Kang Iblis pulih, ia sempat diinterogasi dengan menjawab bahwa ia merasa tidak bersalah karena kurangnya bukti yang dapat memberatkan kasusnya. Di pengadilan pun, ketika proses persidangan, Kang Iblis masih bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah. Setelah melalui beberapa proses persidangan, datang salah satu orang yang selamat dari pembunuhan berantai ini untuk memberikan saksi di persidangan. Ya, dia adalah bos gangster. Ia hadir guna memperkuat bukti dengan mengatakan yang sebenarnya, bahwa ketika terjadi insiden sempat terjadi perkelahian antar keduanya yang mengakibatkan luka dari kedua belah pihak. Bukti kuat adalah terdapat luka di dada Kang Iblis, dan setelah dicek ternyata benar. Di badan Kang Iblis terdapat bekas luka tusukan. Selain itu juga, bos gangster menunjukkan bukti sebuah tulisan yang diduga merupakan tulisan dari Kang Iblis. Ketika diteliti lagi, ternyata tulisan itu cocok dengan tulisan Kang Iblis. Tulisan ini didapat dari anak buahnya Sangdo ketika terjadi perkelahian sebelumnya. Dari keterangan dan beberapa bukti tadi, akhirnya Kang Kyung-ho diputuskan bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman mati. Sementara bos gangster dipenjara beberapa tahun dengan sebab kasus kejahatan bisnis ilegal. Akhir dari film ini sangat memuaskan, di mana Pak Polisi Tae-suk naik pangkat kepolisian, sedangkan Kang Iblis dipenjara untuk menunggu hukuman mati. Serta di dalam penjara ia bersama dengan bos gangster yang akan menyiksanya. Demikianlah alur cerita dari film ini. Bagaimana? Seru kan? Bila kalian mau request film apa yang mau dibahas selanjutnya, silahkan komen di bawah atau DM Instagram ya. Mungkin segini saja review dari film ini. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih.